Kefasihan lisannya baginda Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'amruhu, maka adapun perkaranya fasahatul lisanihi azharu, itu lebih jelas min ayyudkar, daripada disebut ialah fasahatul lisanihi, wa ashharu, dan lebih masyhur min ayyun syara, daripada sebar luaskan ialah fasahat. Jadi kefasihan lisan beliau itu sangat masyhur, nggak usah disebut-sebutin aja sudah masyhur, sudah maklum. Kaifa, bagaimana? Pokok irtaqo, dan telah naik ialah baginda Nabi fiha, di dalam fasahatul lisan, al-ghayata, kepada puncak, allati lam yudrik, yang tidak menemukan kepada ghayah, makhlukun, ialah seorang makhluk. Qadir taqwa, dan sungguh telah naik ialah baginda Muhammad fiha, di dalam fasahatul lisan, naik al-ghayata, kepada puncak kefasihan, allati lam yudrik, yang tidak akan menusul kepada ghayah, makhlukunnya seorang makhluk. Jadi lughatul arabiyah itu semakin meningkat, itu sepertinya seluruh dunia itu lughat apapun jadi lughat Arabiyah semua. Lughat apapun semua jadi lughat Arabiyah semua. Seperti kan Ismail itu kan, Ismail, Ishak, Ibrahim, Jibril, Mikail, itu kan bahasa Suryani. Tapi kan sudah menjelma sekarang menjadi bahasa Arab. Itu berisyarah bahwa seluruh bahasa di dunia itu bisa menjadi bahasa Arab semua. Menjadi bahasa Arab semua. Jadi bahasa Arab ini itu meleleh, lebur menjadi bahasa Arab. Gitu. Lebur menjadi bahasa Arab. Baginda Nabi itu sudah ghayah, puncak di dalam kefasihannya. Hatta qala, sehingga berkata ba'dul ulama, ya sebagian ulama rahimahullah. Hatta qala, sehingga berkata ba'dul ulama, sebagian ulama berkata, inna kalamahu, sunya kalamnya kanjeng Nabi, mu'jizun, itu mu'jizat, kal Qur'ani, seperti Quran. Kalau maksud dalam hadis-hadis itu seperti Quran, mu'jiz. Jadi fasahahnya ini, balaghahnya ini tidak bisa ditempuh oleh seorang makhluk. Inna kalamahu, sunya kalamnya kanjeng Nabi dalam hadis-hadis, mu'jizun, itu mu'jizat, kal Quran, seperti Quran. Wa fil hadis, dalam hadis, ana afsahu man nataqa bid-dad biyadi anni min Quraisyin. Wa fil hadis, dalam hadis, ana, adapun aku kanjeng Nabi, afsahuman, itu paling fasih-fasihnya orang, natoko, yang mengucapkannya lah, man bid-dadi, dengan huruf dad. Beda anni, sebab sesungguhnya aku, min Quraisyin, itu dari orang Quraisy. Ana, adapun aku kanjeng Nabi, afsahuman, itu paling fasih-fasihnya orang, natoko, yang mengucapkan ilhaman bid-dadi, dengan dad. Waida'ani, dengan sebab sunya aku, min Quraisyin, dari orang Quraisy. Wa huwa mutakallimun fi. Wa huwa, adapun kanjeng Nabi, mutakallimun, itu berbicara, fihi, di dalam, ai fi lughati Quraisyin, fihi ai fi kalami Quraisyin. Ya.
Sebenarnya orang Quraisy, Nabi Ismail itu dari dulunya Nabi Ismail itu orang Suryani, bukan orang Arab. Asalnya hidup di Mekah, orang-orang Tubak, orang-orang Jurhum dari Yaman pada hidup di Mekah. Maka Nabi Ismail belajar lughatul Arab dari orang-orang Tubak. Tubak itu orang Yaman. Belajar bahasa Arab pada orang-orang Jurhum, orang Yaman. Dalam hadis Nabi Ismail alaihissalam diajarin oleh Allah lughatul Arab itu semalam. Paginya Nabi Ismail sudah afsahul Arab lughatan. Paginya nenek saya sudah afsah, lebih fasih daripada orang Tubak, lebih fasih daripada orang Jurhum. Paginya Ismail sudah berbahasa Arab paling fasih-fasihnya orang Arab di Mekah, yang dulunya orang dari Madinah, dari Yaman itu Tubak, Jurhum dari suku orang Arab di Yaman, turunan Sam bin Nuh. Ya, lingkaran Nabi Hud, berbahasa Arab. Misalnya Nabi Ismail punya anak sampai punya anak yang namanya Adnan dan Syaiban. Syaiban itu seperti yang punya Tiba Asy-Syaibani itu, Imam Ahmad bin Hanbal itu Asy-Syaibani. Imam Muhammad muridnya Abu Hanifah ya Asy-Syaibani. Nah, semakin di periode Adnan bahasa Arabnya semakin fasih sampai menitiskan itu Quraisy, Fihrin. Nah, orang Quraisy itu rihlatas syita'i was shaif, pergi kemana-mana semakin baik bahasa Arabnya, semakin fasahah bahasa Arab. Yang di Yaman ini ada suku yang namanya Hudzail, Bani Hudzail. Ini syairnya dalam bahasa Arab itu memuncak, sehingga orang-orang Hudzail ini kalau mendalami bahasa Arab, bersyair bahasa itu gila, saking dalamnya bahasa itu gila, syair itu gila. Wasoha dan soheh annahu kanjeng Nabi, kila itu ucapkan oleh kanjeng Nabi, ma ra'ayna afsaha minka. Wasoha dan soheh annahu sunya kanjeng Nabi, kila itu ditanyakan oleh kanjeng Nabi, ma ra'ayna afsaha minka. Ma ra'ayna, mengapa kami tidak melihat afsah kepada orang lebih fasih minka daripada engkau ya Rasulullah. Jadi orang Quraisy kan ya, semuanya itu qabailul Arab itu ada 50 kabilah, 50 kabilah. Semua fasih-fasih. Mereka punya bahasa mutiara masing-masing. Itu dari 50 kabilah orang Arab yang punya mutiara kefasihan itu, itulah dirangkum, itulah jadi Al-Qur'an. Jadi Al-Quran itu mutiara daripada 50 kabilah min qabailil Arab. Semua ini yang memahami orang-orang Quraisy.
Di bahasa Arab kan mula-mula terjadi makna dalam hati. Nanti orang Quraisy mengucapkan dengan kalimat ini. Yang lain redaksinya beda lagi. Yang lain redaksinya beda lagi. Itu bahasa Arab. Redaksinya berbeda. Makanya di situ banyak persamaan. Qala, tahadatsa, natoko, takallama, itu kan satu itu. Artinya kaya bahasa Arab. Maka dalam bahasa Arab ada bahasa kinayah, ada dilalah lafziyah, ada dilalah wad'iyah, ada yang nasar, ada yang syair, ada yang kinayah, ada yang majaz isti'arah, tashbih. Seolah-olah bahasa Arab itu bahasa nuraniyah yang meningkat. Ya sampainya kalamullah. Yang bila harfin wala sautin itu. Gitu. Banyak Qur'anan Arabiyan. Wassoha dan soheh annahu sunya kanjeng Nabi, kila itu ditanyakan kepada Nabi. Ma ra'ayna afsah minka. Ma ra'ayna, mengapa kami tidak melihat afsah kepada orang lebih fasih minka daripada engkau ya Rasulullah? Kok mengapa kami tidak melihat orang lebih fasih daripada engkau? Engkau lah yang lebih fasih, mengapa? Kan sesama orang Arab, sama orang-orang Quraisy. Mengapa? Qala menjawab oleh kanjeng Nabi, wa ma yamnauni. Wa ma adapun perkara apakah yamnau itu menghalang ialah makni kepadaku untuk aku menjadi afsaha. Wa ma, qala menjawab oleh kanjeng Nabi. Qala menjawab oleh kanjeng Nabi. Wa ma adapun perkara apakah yamnau itu bisa menghalang ialah makni kepadaku untuk aku menjadi afsah. Ya enggak ada. Wa inna ma unzila, dan hanyalah diturunkan Al-Qur'an wal Qur'an bilisani itu dengan lisanku. Quran itu dengan lisanku. Sedang Quran itu mutiaranya, intan permatanya 50 kabilah bahasa Arab, itu jadilah Quran. Wa inna ma unzila, dan hanyalah diturunkan Al-Qur'an wal Qur'an bilisani dengan lisanku. Lisanin yaitu lisan Arabin yang bangsa Arab, mubinin yang jelas. Mubinin yang jelas. Seperti kan umpamanya Jakarta ini bisa menjadi bahasa Arab. Huwa Arabiyun thumma tajakar. Dulunya dia orang Arab. Huwa Arabiyun Yamaniyun thumma tajakar. Sekarang jadi orang Jakarta. Tajakar itu. Huwa Arabiyun thumma tajawwa. Sekarang menjadi orang Jawa. Huwa Arabiyun thumma tasanda. Sekarang jadi orang Sunda. Tuh, semua jadi bahasa Arab semua. Sangin luasnya bahasa Arab. Karena bahasa itu bahar. Bahasa yang lain puluhan luntur. Luntur, meleleh menjadi bahasa Arab. Gitu. Nah, Rasulullah mencapai al-ghayah, puncak dalam fasahah itu. Wa amma sautuhu, adapun suaranya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, farwa, maka itu telah meriwayatkan Ibnu Asakir khabara kepada hadis ma ba'athallahu nabiyyan illa ba'athahu
hasanal wajhi hasanas saut. Ma ba'atha tidak pernah mengutus, ma ba'atha tidak pernah mengutus Allah ya Allah nabiyan kepada seorang nabi illa ba'atha kecuali mengutus ya Allah kepada nabiyan hasanal wajhi keadaan bagus wajahnya, hasanas sauti keadaan bagus suaranya. Hatta ba'atha sehingga mengutus Allah ya Allah nabiyakum kepada nabi kalian hasanal wajhi paling ganteng elok bagus wajahnya, hasanas sauti dan bagus suara. Hatta ba'atha sehingga mengutus Allah ya Allah nabi kepada nabi kalian itu baginda Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam hasanal wajhi keadaan bagus wajahnya, hasanal sauti keadaan bagus suaranya. Wallahu a'lam.